Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita katakan dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan. Amin Tuhan, tinggikan Engkau, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari semua kita katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja, amin, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan aku sembah, aku sembah, aku sembah. Aku sembah, oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah, aku sembah.
layak ditinggikan Tuhan. Sungguh Engkau layak diagungkan. Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap alat yang kami pakai untuk beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua yang hadir sehingga kami semua boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari semua kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dan tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, amin. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dalam kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari divisi pengembangan. Persilakan. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan dari divisi pengembangan pimpinan saya, Bapak Lendi Tampi. Saat ini saya membagikan di musim kedua dari hidup saya. Kenapa saya masuk dalam pelayanan pesat dan sebagainya sampai saat ini. Di musim pertama itu dalam hidup saya dimulai dari awal lahir sampai tahun 2000 dan saya bekerja sebagai accounting, sebagai sekuler sampai tahun 2000. Tepatnya tahun 99 pada saat umur saya 34 tahun, Tuhan memanggil saya dengan berbagai cara. Ketika saya berwisata dengan teman-teman saya di Bali, kemudian tanggal 4 Januari, saya merasakan bahwa hidup itu berarti dan perlu diisi. Dan Tuhan memanggil saya untuk hidup, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka pada tahun 2000, Pak Hans Geni lah yang Pak Hans Geni itu
saat itu sebagai eksekutif koordinator dari Pesat dan sekaligus juga ketua jaringan peduli anak bangsa. Tahun 2000 itu dia menawarkan dan membuka keran pelayanan saya yang pertama, pelayanan full time di JPAB, Jaringan Peduli Anak Bangsa. Saat itu beliau sebagai eksekutif koordinator, kemudian saya sebagai sekretaris dari Jaringan Peduli Anak Bangsa itu, dan Pak Bambang sebagai pendiri dari Jaringan Peduli Anak Bangsa. Kemudian ada digantikan oleh Pak Tri 2 periode, kemudian 1 periode oleh Ibu Haryati. Dan Pak Bambang pindah ke US dan digantikan di Compassion itu oleh Pak Petrus Nawawi, kemudian Pak Handoko Ngadiman. Maka 15 tahun saya dilatih di Jaringan Peduli Anak Bangsa itu, dari pelayan yang tadinya sekuler, kemudian menjadi full time, yang tidak ngerti apa-apa, sampai singkatan PGI aja saya nggak tahu, nggak ngerti. Kemudian saya dilatih oleh orang-orang yang tepat. Saya tahu saya dibawa oleh Tuhan, dituntun, diarahkan kepada orang-orang yang tepat. Dan di situ Pak Hans beberapa tahun kemudian menyerahkan kepada saya untuk menjadi koordinator eksekutif menggantikan beliau karena beliau harus full time di Pesat. Pengurus Pesat tidak mengizinkan untuk memimpin 2 lembaga. Kemudian di tahun 2002 saya disekolahkan di MBTS Penang untuk menempuh jenjang S2 bidang Holistic Child Development, di mana Pak Rensius juga alumni dari sana. Kemudian saya lulus tahun 2004 bulan November dan diwisuda. Saya diberikan kepercayaan oleh Pak Hans dan beberapa pimpinan untuk mengikuti berbagai kepanitiaan internasional, nasional, sampai akhirnya saya bisa berkompeten untuk berada di sekretariat Jaringan Peduli Anak Bangsa. Tahun 2015 bulan Juli saya resign karena suami saya bilang sudah cukup selama 15 tahun di pelayanan, sekarang menjadi ibu rumah tangga aja karena udah tua, udah umur 50 gitu. Lalu saya berhenti dari JPAB, kemudian vakum selama beberapa tahun. Saya sakit 2 bulan karena merasa dari aktif menjadi vakum sama sekali. Jadi osin gitu di rumah. Terus begitu saya selama 2 bulan saya vakum sampai 2017 saya sembuh lagi. Dan Pak Hans lagi yang membimbing saya. Baby bergabung di Pesat. Tanggal 1 Maret saya bergabung di Pesat. 1 Maret itu di divisi pengembangan, kemudian memperkenalkan Pesat, mencarikan dana untuk Pesat, memperkenalkan ke sekolah-sekolah, perusahaan, dan juga perorangan. Saya bilang sama Pak Hans, saya accounting latar belakangnya, S1 saya, bukan marketing, saya nggak bisa. Tapi Pak Hans menguatkan lagi. Seperti waktu di JPAB, beliau bilang, saya punya communication skill, kembangkan itu, katanya, untuk pelayanan. Kemudian saya
bergabung sejak saat itu dalam kepemimpinan Pak Hans di Pesat. Tetapi beberapa tahun kemudian ada perubahan transisi di kepemimpinan orang-orang muda yang berdedikasi sampai saat ini. Tahun 2021 saya masih gabung di dalam divisi pengembangan, memperkenalkan Pesat di sekolah-sekolah kepada anak-anak, siswa-siswa, generasi muda, kemudian kepada para pemimpin muda dan pemimpin yang senior di perusahaan-perusahaan dan juga di perorangan rekan-rekan yang saya kenal. Saya percaya semua ini Tuhanlah yang memimpin. Musim demi musim berganti, tetapi Dia memberikan orang-orang yang tepat yang mengarahkan saya sehingga hidup saya berarti, memberi makna dalam hidup saya. Terpujilah Tuhan atas tuntunannya. Dan saat ini saya masih bergabung di divisi pengembangan di Pesat. Kenal dengan beberapa orang, pengurus, dan juga rekan-rekan di Pesat. Kiranya apa yang saya bagikan saat ini boleh menjadi berkat dan hidup saya juga boleh menjadi berkat sekalipun musimnya hampir berakhir. Di musim ketiga ini kiranya saya juga mengakhiri dapat saya secara roh masih dalam Tuhan. Saya mengawali dengan roh, kiranya saya mengakhiri musim ini dengan roh juga. Terpuji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Debbie. Biar terus semangat walaupun sudah tua, tetap berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Kau sempurna di dalam setiap rencana dan karya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Serahkan kepada hamba-Nya, Bapak. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom. Kami boleh memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, dan sudah mendengar kesaksian dari hamba-Mu, Ibu Baby. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, berbicara bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu atas kami semua, urapan-Mu atas hamba-Mu, bahkan juga semua sarana yang kami pakai, semua dalam perlindungan Tuhan, tidak ada error, semua boleh lancar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore ini saya diberikan tema oleh yang mengatur ibadah, memberikan tema teladan keunggulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang teladan keunggulan, teladan itu sendiri dari Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru. Atau dikatakan di sini bahwa teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Baik itu tentang kelakuan, sifat, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan pribadi seseorang. Dan keunggulan itu sendiri adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah, katakan, keadaan lebih atau unggul. Jadi lebih daripada yang lain. Keutamaan, kepandaian, baik termasuk kecakapan, kebaikan, kekuatan, lebih daripada orang lain. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan excellence atau superiority, jadi artinya lebih daripada orang lain. Dan kalau kita mau berbicara, kalau kita mungkin jujur, kadang-kadang kita kan tidak pernah mengatakan bahwa kita lebih daripada orang lain. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita itu lebih unggul daripada yang lain. Tapi pada sore hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari bagaimana mereka menjadi orang-orang unggul, sehingga kita bisa belajar dari mereka dan kita bisa mencontoh, meneladani apa yang menjadi keunggulan di dalam kehidupan mereka, sehingga kita bisa paling tidak kita bisa mengikuti, paling tidak kita bisa menunjukkan sesuatu seperti apa yang mereka lakukan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab yang unggul kalau kita baca dalam Alkitab. Tetapi pada sore hari ini saya akan berbicara hanya untuk 3 tokoh saja yang kita mau pelajari keunggulan dalam kehidupan mereka. Pertama adalah Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang punya integritas tinggi. Dalam nilai-nilai pesat, kata integritas itu didefinisikan adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang konsisten. Tema ini sudah dibahas oleh Pak Samuel Wasikin minggu lalu, dan saya tidak akan membahas itu. Namun, saya mau menunjukkan seperti apa sih integritas daripada Yusuf yang bisa kita teladani, keunggulan dalam kehidupannya itu masalah integritasnya, untuk kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, sehingga dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita bisa menunjukkan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf.
Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9, ayat 7 demikian firman Tuhan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi dengan bantuanku. Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ini perhatikan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar Yusuf, mungkin saudara bisa nanti baca di dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Yusuf adalah anak Yakub, anak kesayangan Yakub. Waktu muda, umur 17 tahun, dia sudah mendapat visi dari Tuhan, mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa suatu saat bahwa dia akan menjadi suatu pemimpin. Dan juga dan oleh karena mimpinya itu juga membuat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya benci terhadap dia. Nah, satu kali ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat kakak-kakaknya di dalam pengembalaan kambing domba. Oleh karena kebencian daripada saudara-saudaranya itu, dan disitulah kesempatan bagi mereka untuk melakukan sesuatu, melakukan kejahatan kepada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, diangkat lagi dari dalam sumur dan dijual kepada seorang saudara Ismail, dijual ke Mesir, dan pedagang Ismail ini juga menjual Yusuf menjadi budak kepada seorang perwira daripada Firaun, yaitu Potifar. Dan kalau kita perhatikan dan kita baca di dalam Alkitab, seperti apa yang kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan menyertai Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, dan bahkan segala sesuatu dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan dikatakan tadi bahwa dia kuasanya tidak lebih besar dari tuannya Potifar, karena segala sesuatu diberikan kepada Yusuf untuk mengelolanya. Bahkan segala sesuatu tidak ada lagi diurus oleh Potifar, tapi semua diurus oleh Yusuf. Tetapi ada tantangan yang dia hadapi, yaitu dari nyonyanya sendiri, yaitu istri Potifar. Tetapi oleh karena punya integritas, punya kedekatan dengan Tuhan, Yusuf tidak melakukan apa yang diharapkan oleh istri Potifar, apa yang disuruh oleh istri Potifar, apa yang diminta oleh istri Potifar, dia tidak mengikutinya dan bahkan dia menolak. Dan dia mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kesempatan ada begitu banyak bagi dia. Alkitab mengatakan bahwa waktu itu katanya sepi. Tidak ada orang di rumah selain mereka berdua. Tetapi Yusuf tidak pernah menggunakan kesempatan yang seperti itu untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin bisa diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin tidak seperti istri Potifar. Mungkin istri Potifar sudah bisa berubah wujud dengan hari-hari ini, dengan sesuatu. Mungkin bisa dengan uang. Oleh sebab itu kita mesti harus, walaupun ada kesempatan mungkin, untuk kita bisa melakukan sesuatu kejahatan terhadap uang. Kita bisa membelanjakan sesuatu yang bukan uangnya kita. Karena kita mungkin mendapatkan kepercayaan. Tetapi kalau kita tahu bahwa ada Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti Yusuf, kita punya integritas seperti Yusuf. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita tidak akan tergiur dengan hal-hal yang sedemikian. Nah, dari sini kita perhatikan bagaimana Yusuf tetap menjaga integritasnya, walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan ya dia mestinya tidak berdaya, tetapi dia tetap tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena dia tidak mau menuruti istri Potifar, akhirnya dia difitnah. Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita baca di Alkitab, di dalam penjara itu pun dia tetap melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyertai dia, dan dia menjadi
orang yang disayangi oleh kepala penjara. Dan dia bisa mengatur semua apa yang ada di penjara. Di dalam penjara, dia tetap melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Suatu saat, Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Sehingga tukang juru minum yang sudah kembali kepada Firaun berkata kepada Firaun supaya ada seorang di tahanan yaitu Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Yusuf dipanggil dan Yusuf menjelaskan apa yang menjadi arti daripada mimpi Firaun. Sehingga Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, kekuasaan ada di dalam tangan dia, tetapi dia tetap memiliki integritas yang baik dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan itu terbukti ketika kakak-kakaknya atau saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan, karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang begitu dahsyat selama 7 tahun. Apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya ini adalah menunjukkan suatu integritas, keteladanan yang mesti harus tiru. Bahwa dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam kepada kakak-kakaknya. Kejadian pasal 45 ayat 5 dikatakan, Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya ketika pada waktu itu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya takut terhadap dia. Dikatakan Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dia tidak pernah mengatakan kamu menjual itu bukan karena bukan salahmu, tetapi Tuhan yang menyuruh untuk mendahului semua keturunan Yakub ke Mesir. Kejadian pasal 50 ayat 20 kembali lagi dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pemimpin muda, pemimpin tua juga. Jadi Ibu Baby jangan merasa tua, masih pemimpin kok, pemimpin muda. Kita bisa belajar dari keunggulan daripada Yusuf, yaitu punya integritas, punya karakter, punya sikap hati yang benar. Itu ditunjukkan dengan takut akan Tuhan, ditunjukkan dengan bagaimana dia mengandalkan Tuhan dimanapun dia ada, mengasihi, mengampuni saudara-saudaranya, bahkan juga bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Hal yang kedua, teladan keunggulan dan tokoh Alkitab yang kita mau belajar pada sore hari ini adalah Daniel. Selain daripada keunggulan yang lain, ada macam-macam keunggulan sebenarnya termasuk integritas, dapat dipercaya, pribadi yang punya hikmat, tetapi Daniel adalah orang yang tekun berdoa. Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel adalah orang buangan dari Yehuda, dibuang ke Babel, tetapi walaupun dia menjadi orang buangan, bersama dengan ada teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi mereka adalah orang-orang yang unggul. Mereka adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Raja Babel pada waktu itu, Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka berbeda. Pengetahuan mereka lain daripada yang lain. Mereka dikatakan punya hikmat hikmat yang lain. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Satu saat ketika dia diangkat menjadi penguasa, juga menjadi duduk dalam pemerintahan Darius. Orang-orang yang di dalam pemerintahan Darius, orang-orang yang bersama dengan dia tidak setuju dan tidak merasa nyaman ketika Daniel juga memerintah bersama-sama dengan mereka. Mereka bersekongkol untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Daniel. Karena mereka tidak menemukan sesuatu yang mesti harus dilakukan untuk bisa membawa Daniel masuk ke penjara. Mereka mau mencoba
kebiasaan-kebiasaan apa yang dilihat mereka terhadap Daniel, yaitu kebiasaan berdoa. Makanya mereka mengatakan supaya dibuat peraturan, supaya kalau ada orang yang menyembah bukan kepada raja pada waktu itu, masih harus mereka dimasukkan ke gua singa. Dan Darius melakukan pernyataan dan membuat surat. Tetapi Daniel ketika mendengar surat itu pun, mendengar perintah itu, dia tidak pernah takut sedikit pun. Tetapi apa yang dia lakukan, dikatakan bahwa ketika dia dengar perintah itu dibuat oleh raja, malah dia pergi. Dia pergi ke rumahnya, dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dan dia ditangkap, dimasukkan dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena dia dekat dengan Tuhan, oleh karena keakrabannya dengan Tuhan lewat doa-doanya, singa itu pun tidak berani berbuat apa-apa terhadap Daniel. Mulut singa itu terkatup. Karena kenapa? Ada Tuhan bersama-sama dengan Daniel. Ini adalah suatu keunggulan dalam kehidupan Daniel. Bagaimana dia selalu tekun berdoa. Oleh karena doa yang dipanjatkan pada Tuhan. Bahaya maut sekalipun. Dia masuk ke dalam gua singa sekalipun. Tetapi singa itu tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadap Daniel, karena Tuhan sudah mengatupkan mulut daripada singa. Dan oleh karena apa yang terjadi ketika Darius melihat peristiwa itu, dia sangat heran. Oleh karena itu dia juga menyatakan suatu pernyataan bahwa tidak ada Allah yang harus disembah selain daripada Allahnya Daniel. Darius itu bukan orang yang percaya Tuhan, tetapi dia mengakui Allahnya Daniel adalah Allah yang besar. Ini adalah suatu keunggulan, dan keunggulan yang seperti ini yang mesti harus kita miliki dalam hidup kita. Ketika kita tekun berdoa, tanda-tanda mujizat oleh Tuhan lakukan melalui hidup kita. Dan orang akan melihat ada suatu perbedaan melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Bahkan bahaya maut sekalipun, oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan melalukan kita dari sana. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita selama masa pandemi, sudah hampir 2 tahun. Dan kita bersyukur walaupun memang ada yang sampai tertular, tetapi semua sehat sampai hari ini. Saya percaya itu semua karena kekuatan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu makanya teladan keunggulan dari Daniel, yaitu tentang tekun berdoa, menjadi satu contoh bagi kita untuk kita teladani dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita mesti harus melakukan, tetap dengan dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hal-hal yang kita sudah biasakan mungkin di keluarga, persekutuan yang kita sudah lakukan di dalam keluarga bersama anak-anak, bersama suami istri, mari kita terus giat terus melakukannya. Karena disitulah orang akan bisa melihat suatu teladan melalui hidup kita. Mungkin apakah itu dikatakan keunggulan? Bisa saja, tetapi kita masih harus melakukan sesuatu, melakukan terus-menerus hubungan pribadi melalui doa, memuji Tuhan, berlutut, melakukan sesuatu yang terus konsisten, berhubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kalau kita perhatikan di sini, selain daripada dia rajin berdoa, tetapi dia juga punya hikmat dari Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Itu juga punya keunggulan, sama seperti Yusuf punya keunggulan. Namun satu hal yang kita lihat dalam kehidupan dan bagaimana doa itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Doa itu menjadi satu senjata yang paling ampuh dalam hidupnya, sehingga Darius yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, dia bisa mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang patut disembah dan ditinggikan di seluruh kerajaan daripada Darius pada waktu itu.
Teladan keunggulan tokoh Alkitab yang ketiga, saya ambil dari Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Paulus ini adalah orang misionaris yang kaliber dunia. Orang yang radikal dalam penginjilan. 1 Korintus pasal 9 ya, ayat 16 dikatakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah statement yang luar biasa. Jadi bagi Paulus, bahwa pemberitaan Injil itu merupakan keharusan dan itu menjadi kehidupan dan menjadi mendarah daging dalam kehidupan. Namun kita masih harus tahu bagaimana sih latar belakang daripada Paulus. Kok bisa sampai seperti ini? Kalau kita tahu bahwa, kalau saudara mau tahu secara jelas bagaimana latar belakang Paulus dan seperti apa pelayanannya, bisa dibaca nanti dalam Kisah Rasul pasal 7, mulai dari ayat 58 sampai dengan Kisah Rasul pasal 28 seluruhnya. Kita tahu bahwa dia itu adalah seorang yang pintar. Dia dari Tarsis. Dia dididik dalam pendidikan Gamaliel. Ahli dalam hukum Taurat. Tetapi dia juga penjahat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, salah satunya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ketika Stefanus dirajam, Paulus juga ada di situ. Waktu itu namanya masih Saulus. Ketika perjalanannya menuju Damsyik, di tengah jalan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ada terjadi suatu perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Ketika Paulus dalam perjalanan dikatakan di sini bahwa waktu itu Saulus masih sangat muda sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, pada waktu tengah hari itu, tiba-tiba suatu cahaya yang membutakan matanya bersinar mengelilingi Paulus, dan dia rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pada waktu itu Saulus, di dalam perjalanan ke Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah titik balik daripada kehidupan daripada Paulus. Dia bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus yang begitu radikal. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang dia lakukan dalam kehidupan, dia melakukan perjalanan misi sampai 3 kali. Dia melakukan segala sesuatu tanpa takut dengan ancaman. Kalau kita perhatikan bahwa setelah pertobatannya, dia banyak memberikan teladan kepada kita. Selain memberitakan Injil, Paulus menunjukkan imannya yang begitu sangat kuat. Bahkan setelah dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, hidup Paulus berubah total. Ya, dulunya penganiaya jemaat, tetapi sekarang menjadi pencari jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dia menjadi pemberita Injil yang gigih. Pak Ren, suaranya mati, Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya. Rasul Paulus, kalau kita mempelajari dalam teladan kehidupannya, bahwa dia adalah orang yang radikal di dalam pemberitaan Injil. Bahkan dia juga menunjukkan imannya yang begitu sangat kuat. Bahkan hidupnya berubah total. Dulunya dia penganiaya jemaat. Dikejar-kejar, mau dibunuh siapa yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia menjadi pengikut Kristus yang paling bersemangat dan menggebu-gebu. Dia memberitakan Injil dengan semangat karena ingin supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan.
Tetapi dengan semangatnya yang berkobar-kobar seperti itu dalam memberitakan Injil, dia juga mengalami banyak penolakan, dia juga mengalami aniaya, penderitaan, bahkan dia juga dipenjara. Tapi Paulus tidak pernah mengeluh. Sama sekali dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia tetap melakukan tugas pemberitaan Injil. Sejauh mana dia bisa melakukan? Karena Injil, makanya dia mengatakan di dalam dalam Roma, kalau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya dia pergi bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi ke bangsa-bangsa lain. Dan begitu banyak orang-orang Yunani, orang-orang Filipi, orang-orang yang di Asia kecil bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun dia dalam keadaan susah, dalam keadaan aniaya, di dalam penjara, tetapi dia tetap memiliki semangat dalam hidupnya, seperti apa yang dia katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa kalau kita perhatikan tokoh ini. Keunggulannya dalam memberitakan Injil. Yang kegigihannya dalam memberitakan Injil. Yang patut kita teladani, patut kita contoh, patut kita ikuti. Ada begitu banyak lagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Paulus sudah tidak ada lagi. Tugas itu ada di pundak kita hari-hari ini. Bagaimana supaya Injil itu diberitakan. Berita kabar baik tentang keselamatan dari Yesus Kristus itu disampaikan kepada orang lain. Karena kita punya tokoh, kita punya teladan yang unggul, yaitu Paulus yang sudah mendahului kita. Menyatakan kuasa daripada Tuhan itu melalui kehidupan. Dan kegigihannya itu membuat banyak orang percaya. Banyak orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Dan kalau kita perhatikan meskipun Paulus ada di dalam penjara, ia tetap masih memenangkan banyak jiwa. Bahkan juga dia menulis beberapa surat kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Artinya dia tidak pernah mengenal lelah. Sampai rencana Allah, rencana pemberitaan Injil, yaitu keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Sampai kepada telinga orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita di Pesat punya tugas untuk memberitakan Injil. Memang kita mau mempersiapkan pemimpin, tetapi seorang pemimpin kalau dia tidak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sia-sialah kepemimpinan. Dia akan menjadi pemimpin yang diktator, pemimpin yang korup, dan pemimpin yang mungkin bisa pemimpin yang jahat. Oleh sebab itu makanya tugas kita, apa yang diteladankan oleh Paulus melalui kehidupannya sebagai seorang misionaris, sebagai seorang pemberita Injil, mari kita teladani kehidupan Paulus untuk kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Kita mempersiapkan anak-anak, memuridkan anak-anak desa untuk mencapai puncak potensinya. Potensi bukan hanya berbicara tentang pengetahuan. Potensi bukan berbicara tentang skill. Tetapi bagaimana orang-orang yang kita muridkan ini juga memiliki potensi untuk juga bisa memberitakan Injil kelak. Nah, kalau mereka untuk bisa memberitakan Injil, berarti mereka juga mesti harus menerima Injil itu terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan kita pada sore hari ini, saya dapat simpulkan bahwa teladan keunggulan yang kita mesti harus pelajari dari 3 tokoh ini. Yang pertama, kita mau meneladani Yusuf dengan integritas yang luar biasa. Walaupun ada kesempatan untuk dia melakukan sesuatu yang menyenangkan secara daging, untuk menyenangkan hawa nafsunya, tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan senantiasa dekat dengan dia
yang senantiasa melihat dia. Dan dia tidak mau melakukan itu kejahatannya seperti itu. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus menunjukkan integritas kita juga. Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita juga mungkin bertetangga, bahkan juga bergaul dengan siapapun. Kita mesti harus menunjukkan integritas. Mungkin kita menjadi guru TK, menjadi kepala TK, menjadi supervisor, manajer, ataupun direktur. Mari kita menunjukkan integritas. Yang tidak mau kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kejahatan. Teladan keunggulan yang kedua yang kita mau contoh adalah kekuatan doa daripada Daniel. Sering kita dengar para pendeta mengatakan doa itu adalah nafas orang percaya. Kalau tidak berdoa berarti tidak bernafas, berarti mati. Tapi tadi saya sudah sampaikan bagaimana Daniel dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia menghadapi ancaman masuk ke gua singa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan apa yang dia kebiasaan yang dia lakukan, yaitu doa. 3 kali satu hari dia berdoa, memuji Tuhan. Dan apapun yang mau dilakukan oleh orang lain, itu para pemimpin-pemimpin yang ada di kerajaan Darius, bahkan mereka yang malah mati diterkam singa itu, tetapi Daniel sehelai rambutnya pun tidak ada yang jatuh, karena ada Tuhan bersama dengan dia, karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita teladani keunggulan Daniel di dalam doa. Teladan yang ketiga, keunggulan yang ketiga, yaitu Paulus sebagai pemberita Injil yang gigih, menjadi pengikut Kristus yang radikal. Walaupun mengalami aniaya, penderitaan, ancaman, bahkan di penjara, dia tetap memberitakan Injil. Mungkin bisa saja kita mengalami penderitaan atau aniaya ketika kita memberitakan Injil di daerah, di desa-desa, di daerah pelosok, di pedalaman. Ketahuilah bahwa Paulus sudah mengalaminya lebih dulu. Mari kita menjadi orang yang giat terus dalam pemberitaan Injil, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada setiap orang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi ketika kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita semua, mari kita memberitakan Injil. Sampaikan berita tentang keselamatan itu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya renungan kita pada sore hari ini yang singkat, mari kita menjadi teladan-teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bahkan juga bagi orang-orang yang kita layani, bagi anak-anak yang kita layani. Sehingga melalui teladan yang kita berikan kepada mereka, melalui teladan integritas, teladan doa, teladan pemberitaan Injil, mereka juga mengikuti apa yang kita lakukan, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang nantinya menjadi pengubah-pengubah dunia, pengubah masyarakat, pengubah sekelilingnya, menjadi lingkungan yang seperti apa yang Tuhan harapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita serahkan kepada pemimpin puji. Terima kasih Bapak Ren buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati bagi kita semua, komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Dwi. Saya persilakan kepada Ibu Dwi.
Selamat sore Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyerahkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, yang pertama akan berdoa untuk pelayanan pesat, yang kedua berdoa untuk pemimpin pesat, yang ketiga kita akan serahkan setiap seluruh anggota komunitas, yang keempat kita berdoa untuk anak-anak yang kita layani. Yang kelima, kita akan berdoa untuk setiap para sahabat pesat yang ada. Keenam, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita akan menyatukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan masih percayakan pada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah secara daring ya Tuhan. Mengucap syukur juga untuk kesehatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami bersehati menyerahkan setiap pelayanan pesat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pelayanan ini semakin Tuhan pakai untuk menolong setiap anak-anak desa yang kami melayani, sehingga banyak jiwa yang akan mengenal akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemimpin pesat, baik direktur eksekutif, tim apostolik, setiap divisi yang ada, setiap manajer area, supervisor ke dalam tangan pengasihan Tuhan, menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap pemimpin kami dalam pelayanan ini. Tuhan terus pakai dan Tuhan terus memberikan, menambahkan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota komunitas pesat yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dalam setiap masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami, setiap rekan-rekan yang ada di lapangan Tuhan, setiap pergumulan yang mereka saat ini sedang gumulkan, apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi setiap teman-teman, rekan-rekan kami yang ada di lapangannya Tuhan. Minta pertolongan Tuhan ada terus untuk kami, sehingga Tuhan masih memberikan penyertaan bagi setiap kami dalam melewati pelayanan ini ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati setiap pergumulan hidup dalam setiap anggota komunitas pesat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak yang kami layani Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dalam setiap pertumbuh kembang mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka semakin hari semakin Tuhan pakai dalam pertumbuhan karakter mereka. Tuhan tolong sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ke depannya Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong anak-anak kami ini, baik dari SBP sama NDP. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap sahabat pesat yang selalu terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong setiap pelayanan keluarga maupun pergumulan yang mereka saat ini sedang hadapi. Tuhan terus memakai sahabat-sahabat pesat ini, sponsor donatur yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan terus memakai mereka lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Menyerahkan setiap pemerintahan dari RT RW sampai ke presiden. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan roh kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Serahkan dalam kasih Tuhan. Tuhan memakai setiap pemimpin yang ada untuk perubahan bangsa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Saat ini setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami, baik itu dalam masa pandemik ini Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan, memakai setiap para medis yang ada ya Tuhan. Berikan kesehatan, pemulihan daripada mereka ya Bapa. Setiap masyarakat boleh juga
merasakan cinta kasih Tuhan di masa-masa pandemik ini. Mereka sadar betul akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Menyerahkan juga Tuhan untuk setiap keamanan di bangsa kami. Saat-saat ini Tuhan, baru-baru terjadi kerusuhan yang terjadi di Papua, Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap korban yang ada. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Tidak ada trauma dalam kehidupan mereka. Mereka tetap dikuatkan dan dipulihkan daripada Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk bangsa kami. Kami akan percaya Tuhan senantiasa memulihkan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruh doa kami di hadapan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan terus ada dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Budi. Bapak Ibu, kita akan segera menutup rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum itu kita akan menyanyi doa berkat. Mari kita angkat tangan kita akan menyanyikan pujian ini sehingga kita menerima berkat yang dari ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga terhad kita tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Sri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Kita ketemu di Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Baby. Terima kasih Pak Len. Terima kasih Pak Len. Terima kasih Pak Ren. Selain Bu Baby, selain kita dan tim. Terima kasih Semuanya, terima kasih. tim worship. Terima kasih Tensius. Terima kasih Pak Rens. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bikin pujian. Mungkin doa, terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan dengan kesaksian yang luar biasa lagi. Sama. Gimana nih?
Bu